Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du, para pemirsa dimanapun Anda berada, mohon izin di kesempatan ini untuk menyampaikan materi tentang makam Baqi Al-Gharqad sebagai tugas UAS Prodi Manajemen Haji dan Umroh Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Al-Ma'arif Darul Fikri Indramayu. Saya Muhammad Hasan Syahid Soleh, NIM 2530211101, dosen pengampu yaitu Al-Mukarram Bapak Hambali Abbas. Tanah yang kelak disebut Baqi sudah dikenal oleh penduduk Yastrib atau kota Madinah. Saat itu ia belum bernama Jannatul Baqi, belum pula dimuliakan oleh doa Nabi. Ia hanya sebidang tanah yang luas yang ditumbuhi semak dan pohon berduri bernama Gharqad. Dari sanalah nama Baqi Al-Gharqad ini mulai berasal. Tanah lapang yang ditumbuhi pepohonan liar. Penduduk Yastrib dari kabilah Aus dan Khazraj telah lama menjadikan kawasan ini sebagai tempat pemakaman mereka. Tradisi penguburan berjalan sebagaimana adat jahiliyah, tanpa doa tauhid, tanpa harapan akhirat yang jelas, tanpa ada panduan wahyu. Kematian dipandang sebagai akhir cerita, bukan awal perjumpaan. Di masa itu Yastrib adalah kota yang gelisah. Konflik antar suku terus membara. Barang buas yang terjadi beberapa tahun sebelum Hijriah meninggalkan luka mendalam. Banyak jenazah dikuburkan, banyak keluarga berduka, dan Baqi menjadi saksi sunyi dan pertumpahan darah yang berkesudahan. Namun menariknya, meski hidup dalam jahiliyah, penduduk Yastrib tidak asing dengan kabar kenabian. Kaum Yahudi yang tinggal di sekitaran kota sering berkata kepada Aus dan Khazraj, telah dekat masanya seorang nabi akan diutus. Kami akan mengikutinya dan memerangi kalian bersama. Ucapan itu kelak teringat jelas ketika seorang laki-laki dari Mekar datang membawa risalah tauhid. Saat Rasulullah hijrah, Baqi masih berada di luar pusat aktivitas kaum muslimin. Ia belum menjadi tempat ziarah, belum menjadi lokasi doa. Ia masih menyimpan jejak lama, jejak jahiliyah yang menunggu disentuh wahyu. Tidak ada hadis yang menyebut Baqi dimuliakan sebelum Islam. Dan itu penting dicatat. Kemuliaannya bukan karena tanahnya, tetapi karena siapa yang kelak dimakamkan di sana dan doa siapa yang tercurah di atasnya. Perubahan besar itu belum terjadi. Namun tak lama lagi suatu peristiwa kematian dan mengubah Baqi selamanya dan menjadikannya bagian kelak yang terpisahkan dari sejarah Islam. Hari-hari awal hijrah di Madinah dipenuhi harap dan kelelahan. Kaum muslimin mulai membangun hidup baru. Masjid ditegakkan, ukhuwah dipersatukan. Namun tak lama kematian datang lebih dulu sebelum kemenangan. Seorang sahabat mulia jatuh sakit, namanya Utsman bin Mas'un radhiyallahu anhu. Termasuk orang pertama yang berhijrah, ahli ibadah dan sangat dicintai Rasulullah SAW. Ketika ajalnya tiba, Madinah terdiam. Beliau adalah orang pertama dari kaum muhajirin yang wafat di Madinah. Rasulullah SAW datang. Beliau mendekat. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW mencium Utsman bin Mas'ud saat ia telah wafat hingga air mata beliau menetes. Hadis riwayat
Abu Daud dinilai sahih. Tak ada pidato panjang, tak ada ratapan, hanya kesedihan yang jujur. Jenazah Utsman kemudian dibawa ke Baqi. Disitulah Rasulullah SAW sendiri memilih tempat kuburannya. Setelah pemakaman selesai, beliau meletakkan sebuah batu di atas kubur itu, seraya bersabda, "Dengan batu ini aku menandai kubur saudaraku, dan aku akan menguburkan orang-orang yang wafat dari keluargaku di dekatnya." Hadis riwayat Abu Daud, hasan sahih. Kalimat itu menjadi titik balik Baqi. Sejak hari itu Baqi bukan lagi sekedar pemakaman penduduk Yastrib. Ia berubah menjadi pemakaman kaum muslimin, ditandai langsung oleh tangan Rasulullah SAW. Tak lama berselang, putri-putri Nabi wafat. Para sahabat menyusul. Baqi mulai dipenuhi nama yang dulu hidup dalam barisan sholat, di medan jihad, dan di majelis ilmu Rasulullah SAW. Perubahan itu terasa nyata. Jika sebelumnya kematian dipandang akhir, kini kematian dipahami sebagai perjalanan menuju janji Allah, dan Baqi menjadi tempat perhentian pertama menuju akhirat. Tanah itu tetap sama, yang merubah adalah maknanya. Dari satu kubur sederhana itulah Baqi tumbuh menjadi saksi paling awal tentang bagaimana Islam memuliakan kematian dengan tauhid, doa, dan harapan kebangkitan. Sejak hari itu, Baqi tidak pernah lagi sunyi dari makna. Setiap kali orang muslimin wafat di Madinah, arah langkah kaum beriman telah jelas, dan Rasulullah SAW tidak membiarkan tempat itu menjadi sekedar tanah pemakaman. Di malam-malam tertentu, ketika Madinah terlelap, Nabi SAW keluar menuju Baqi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha suatu malam terbangun dan mendapati Rasulullah tidak ada berada di sisinya. Ia mengikuti dengan hati cemas hingga melihat beliau berdiri lama di Baqi. Ketika kembali, Sayyidah Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, aku khawatir terjadi sesuatu kepadamu." Beliau menjawab dengan tenang bahwa Jibril datang memerintahkannya untuk mendatangi Baqi dan mendoakan para penghuninya. Lalu Nabi SAW mengajarkan doa ziarah yang masyhur, "Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah munqalibun." Hadis riwayat Muslim. Doa itu bukan karangan ulama belakangan. Ia langsung keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW, menjadi adab ziarah hingga hari ini. Setelah Rasulullah SAW wafat, Baqi terus hidup dalam perhatian para khalifah. Sayyidah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat Baqi semakin padat, maka beliau memperluas areanya agar kaum muslimin memiliki tempat pemakaman yang layak, bukan untuk memuliakan bangunan, tetapi untuk menjaga kehormatan jenazah. Di masa Sayyidina Utsman bin Affan dan para khalifah setelahnya, Baqi menjadi catatan sunyi perjalanan umat. Setiap generasi sahabat yang wafat, bertambah pula saksi sejarah yang dikuburkan di sana. Tak ada pemisah antara bangsawan dan rakyat. Semua kembali ke tanah yang sama. Baqi mengajarkan suatu pelajaran besar. Di hadapan kematian, semua sama, yang membedakan hanyalah iman dan amal. Dan selama doa Nabi dibaca oleh umatnya, Baqi tidak pernah benar-benar sepi. Ia hidup bukan dengan suara, tetapi dengan rahmat dan doa yang mengalir. Seiring berjalannya waktu, Baqi kian penuh, bukan oleh bangunan, tetapi oleh nama-nama yang dicintai di langit.
setiap liang lahat yang digali di sana menyimpan kisah kedekatan dengan Rasulullah SAW, kedekatan nasab, iman, atau perjuangan. Di antara penghuni Baqi yang paling mulia adalah istri-istri Rasulullah SAW, para ummul mukminin. Setelah wafat, mereka dimakamkan di Baqi, dekat dengan umat yang 20 mereka bimbing dan didik. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan ribuan hadis beristirahat di sana. Begitu pula Sayyidah Hafsah binti Umar, penjaga mushaf Al-Quran, dan masa awal tak jauh dari mereka dimakamkan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucu kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidina Hasan wafat, kaum muslimin Madinah berduka. Beliau adalah sosok yang pernah dipangku Rasulullah SAW. Seraya bersabda, Hasan dan Husain adalah dua pemimpin pemuda surga. Hadis riwayat At-Tirmizi dinilai sahih. Sayyidina Hasan memilih perdamaian demi persatuan umat, dan Baqi menjadi tempat beliau menyerahkan jasadnya setelah hidup penuh pengorbanan. Di Baqi pula beristirahat Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memeluk Islam dan keimanan yang kokoh dan menjadi pelindung Rasulullah di masa-masa sulit. Putra-putranya kelak melahirkan generasi ulama dan pemimpin. Baqi juga Rasulullah SAW di Madinah. Setiap penguburan mereka menjadi pengingat bahwa rumah kenabian pun tak luput dari ujian kehilangan. Tidak ada riwayat sahih yang menyebutkan adanya kemegahan di kubur itu. Tak ada pula Rasulullah SAW memerintahkan bangunan khusus, yang ada hanyalah doa, mata, dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tanah inilah Ahlul Bait dan para sahabat kembali menjadi hamba biasa, menunggu hari ketika seluruh manusia dibangkitkan. Dan Baqi terus menyimpan rahasia mereka tanpa pamer, tanpa suara. Generasi sahabat berlalu, Madinah tidak lagi sekedar kota hijrah, tetapi menjelma menjadi pusat ilmu Islam. Di Masjid Nabawi, hadis-hadis Rasulullah SAW dijaga, dihafal, dan diajarkan dengan ketelitian yang belum pernah dikenal dunia sebelumnya. Dan ketika para penjaga ilmu itu wafat, Baqi kembali menjadi saksi. Di antara nama besar yang dimakamkan di Baqi adalah Imam Malik bin Anas rahimallahu anhu. Beliau lahir, hidup, mengajar, dan wafat di Madinah. Hampir seluruh hidupnya dihabiskan di sekitar Masjid Nabawi. Ketika seorang bertanya kepadanya tentang hadis, beliau akan mandi, berpakaian rapi, lalu duduk dengan penuh wibawa, bukan karena berlebihan, tetapi karena ia sedang menyampaikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang Imam Malik diriwayatkan bahwa ia berkata, aku tidak meriwayatkan hadis kecuali setelah memastikan aku dalam keadaan suci dan tenang. Riwayat ini dinukil para ulama biografi dengan sanad yang dikenal dalam sejarah tanpa unsur hulu. Baqi menjadi tempat peristirahatan terakhir Imam Malik rahimahullah, ulama yang menjadi rujukan Madinah dan pendiri mazhab Maliki. Murid-muridnya datang dari berbagai negeri. Salah satunya adalah Imam Syafi'i rahimahullah, yang pernah berkata, jika disebut para ulama maka Maliklah bintangnya. Asar masyhur dinukil ulama tarif, namun penting dicatat demi kejujuran sejarah. Imam Syafi'i rahimahullah tidak dimakamkan di Baqi, melainkan di Mesir. Begitu pula Ibnu Taimiyah yang wafat dan dimakamkan di Damaskus. Meluruskan ini bukan justru menjaga amanah ilmu. Baqi mengajarkan satu hal penting dalam tradisi kemuliaan Islam, karena ulama tidak diukur dari lokasi kuburnya, tetapi dari ilmu yang ia wariskan. Ketika Imam Malik dimakamkan tanpa bangunan megah, Madinah tidak kehilangan ilmunya. Justru ia dari kesederhanaan itulah mazhab dan hadis terus hidup hingga hari ini.
Waktu terus berjalan, generasi demi generasi berganti, Baqi tetap berdiri, sunyi namun bermakna. Hingga suatu masa ketika sunyi itu berubah rupa, bukan lagi sunyi yang hebat, tetapi sunyi karena jejak sejarah perlahan dihapus. Pada awal abad ke-13 Hijriah, kekuasaan di Hijaz berpindah. Bersamaan dengan itu muncul pemahaman keagamaan yang sangat ketat dalam pandangan bangunan di atas kubur. Kubah-kubah yang selama ratusan tahun berdiri di Baqi bukan untuk disembah, tetapi sebagai penanda sejarah, mulai dianggap sebagai potensi guru. Maka terjadilah peristiwa yang merubah wajah Baqi. Selama bangunan-bangunannya diratakan, penanda kubur dihilangkan, situs-situs sejarah diruntuhkan, tidak ada dialog panjang yang tercatat, tidak pula perdebatan ilmiah terbuka. Yang tersisa hanya tanah yang diratakan dan sejarah yang terpotong. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan penghapusan identitas kubur. Yang beliau larang adalah pengagungan berlebihan. Dalam hadis sahih, Nabi SAW bersabda, janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Hadis riwayat Abu Daud, dinilai sahih. Larangan itu jelas mencegah pengultusan, bukan penghapusan sejarah. Ironisnya kubur Nabi sendiri tetap terjaga dan dikenali berada di dalam rumah Aisyah yang kemudian masuk area Masjid Nabawi. Para sahabat dan tabi'in tidak pernah menganggap keberadaan penanda itu sebagai kesyirikan. Setelah Baqi diratakan, para peziarah datang dan pulang dari hati bertanya-tanya, di mana kubur Hasan bin Ali? Di mana Ummul Mukminin? Di mana Abbas? Tak ada papan, tak ada nama, hanya tanah yang sama rata. Namun meski bangunannya runtuh, kedudukan Baqi tidak pernah runtuh dalam sunnah. Doa ziarah tetap diajarkan, adab tetap dijaga. Yang hilang hanyalah jejak visual, bukan kemuliaan para penghuninya. Baqi kini mengajarkan pelajaran pahit. Sejarah bisa hilang dalam sekejap, tapi kebenaran tidak pernah benar-benar padam. Dari tanah yang diratakan itulah umat Islam diuji antara melupakan atau justru semakin mencari makna. Hari ini siapapun yang berdiri di depan Baqi akan merasa hal yang sama. Hening, tidak ada petunjuk siapa berbaring di mana, tidak ada tanda kemuliaan di duniawi, seolah Baqi ingin berkata disinilah semua gelar berhenti. Namun justru disitulah pesan paling keras terdengar. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan umatnya untuk berbicara kepada kubur, meminta kepada penghuni kubur, atau menjadikan pemakaman sebagai tempat ritual khusus. Yang beliau ajarkan hanyalah salam dan doa kesadaran bahwa kita akan menyusul. Dalam hadis sahih, Nabi SAW bersabda, berziarahlah kalian ke kubur, karena ia akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Hadis riwayat Muslim. Tidak lebih tidak kurang, Baqi menjalankan fungsi itu dengan mulia. Ia tidak memikat mata, tetapi menyentak hati. Di sana berbaring orang-orang terbaik di umat ini, namun mereka tidak membawa apapun selain amal. Tidak ada di sana, tidak ada tanda kehormatan, tak ada, hanya tanah dan penantian. Seorang sahabat kepada Rasulullah SAW bertanya tentang orang yang paling cerdas. Nabi Muhammad SAW menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak persiapan setelah kematian. Hadis riwayat Ibnu Majah, dinilai hasan. Baqi adalah pengingat paling jujur dari jawaban itu. Ia mengajarkan bahwa kedekatan dengan Nabi bukan jaminan tanpa amal, bahwa ilmu, nasab, dan jasa semuanya berhenti di liang lahat. Yang menyertai hanyalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kaki melangkah menjauh dari Baqi, tidak ada souvenir yang dibawa pulang, tidak ada foto kenangan yang bisa diambil,
Tidak, yang tersisa hanyalah pernyataan sunyi. Jika hari ini aku dipanggil, sudahkah aku siap? Dan mungkin itulah warisan terbesar Baqi untuk umat ini. Bukan bangunan, bukan nama, tetapi kesadaran bahwa akhir perjalanan setiap manusia selalu sama, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala.